Waalaikumsalam. Videonya gimana balik? Nanti sama Abi nanti. Kalau udah selesai di sini. Langsung saja tentang hadis tentang manusia dan alam semesta. Poin yang pertama itu hadis tentang manusia. Manusia diciptakan oleh Allah selain sebagai khalifah di muka bumi, juga untuk beribadah kepadanya. Peran manusia di bumi senantiasa menyeru kepada kebaikan dan menjauhi perkara kemungkaran, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Lalu jika ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang siapa manusia atau orang-orang yang terbaik, tentu kita harus menjawab pertanyaan itu berdasarkan petunjuk Rasulullah. Beliau telah menyebutkan kelompok orang-orang terbaik sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis beliau. Manusia terbaik bukan mereka saja yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka yang mempunyai hati nurani yang suci. Setiap manusia itu punya sisi kebaikannya masing-masing dan manusia itu punya sisi keburukannya masing-masing. Berikut manusia terbaik atau orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW tidak saja mengajarkan kita belajar Al-Quran, tetapi juga mendorong siapa saja supaya mau mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, orang yang terbaik adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi, "Khairukum bi ahlihi wa ana khairukum bi ahli." Yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah memberikan teladan bagaimana baiknya seorang suami bersikap kepada istrinya. Beliau mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling baik syuting lagi bikin video terhadap keluarga. Ini artinya untuk menjadi suami yang baik harusnya mengikuti beliau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang suami banyak melayani keluarga, seperti menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Beliau bahkan menjadi pelayan sendiri, membawa sendiri, memerantau kami sendiri, hingga berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, orang yang terbaik adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Ditegaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi, "Khairukum may yurja khairuhu wa yu'ta syarruhu." Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Orang terbaik adalah orang yang sisi baiknya jauh lebih besar daripada sisi keburukannya, hingga orang lain merasa aman ada di sampingnya. Yang keempat, orang terbaik adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Ditegaskan dalam hadis
makanan rohani. Makanan jasmani itu seperti nasi, roti, snack, dan sebagainya. Kalau misalkan makanan rohani itu contohnya ilmu, nasihat, gitu. Orang yang terbaik ini adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Kas. Aduh, selalu berlaku. Ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, khairukum ahsanukum qadha. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Fakta membuktikan bahwa tidak semua orang bisa menepati janji-janjinya terkait dengan hutang-hutangnya kepada orang lain. Maka ada dua macam pembayar hutang itu. Yang pertama itu yang disiplin, yang membayar hutangnya lebih awal atau sesuai dengan ketentuan. Nasihatin diri sendiri ya. Pembayar hutang yang tidak baik itu dia yang membuat pemberi hutang yang membuat janji bayarnya ini tapi melampaui batas. Jadi membuat yang memberi hutang itu marah atau berdua. Tarsop. Pengalaman ya. Besok. Yang hutang biasanya lebih galak. Pada pengalaman. Pengalaman lagi hutang. Hadisnya yang mana? Bagaimana? Pertanyaan seorang Arif Badri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man khairun nas qala man qala amruhu wa husna amaluhu. Wahai Rasulullah, siapa sebaik-baiknya manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang-orang terbaik sesungguhnya tidak dimonopoli oleh kelompok orang tertentu, tetapi terbuka lebar bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang ataupun bidang-bidang tertentu. Sebab substansi dari hal ini adalah tentang seberapa besar kebermanfaatan seseorang kepada orang lainnya. Ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya Jam berapa? sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi Oh, belum kan? manusia. Beliau jam 9. Selanjutnya Yusuf tanya jawab, silakan teman-teman yang bertanya. Bertanya ya. Gini. Bagaimana caranya agar jadi orang baik dan di samping itu banyak godaan-godaan yang mengganggu orang baik. Contohnya kita aja lah, kita mau melakukan kebaikan, tapi di belakang ini kata teman kita ini kita sholat atau jangan nanti itu kan mau berbuat banyak susah. Tapi yang namanya manusia itu kan condongnya ke kejelekan. Itu kalau mau berbuat bagus itu susah. Udah berusaha. Kok bisa pakai HP? Emang bisa pakai HP? Berusaha gitu, tapi tetap aja yang menurut ini ada aja. Iya, jadi itu intinya tetap ke diri sendiri. Jadi apa yang kalau paling tidak baik kita harus jalan yang benar, tapi ada sisi itu dari dalam diri. Tapi yang tidak abaikan yang tidak baik. Kita jadi diri sendiri untuk melaksanakan kebaikan. Jadi jangan sebelum kita jangan bilang kayak apa sih? Enggak apa ngikut teman-teman. Jangan, tapi kita punya pendirian yang harus ditegakkan. Gitu.
sama body. Kalau mau paksakan. Terus misalkan kayak gini, kita mau sodako ke satu kota, satu kota. Nah, kita biasa nih sodako, tapi ada orang-orang lain kan ada melihat ini. Ini sudah kayaknya dipuji, kayaknya dari orang-orang kan nggak tahu. Omongan orang itu kan beda-beda. Itu cara menyikapi orang yang kayak gitu gimana? Si orang ini banyak yang ngomong kok kayak pengen dilihat. Nanti udah kan bisa baca, bisa sembunyi atau terang-terang. Ataupun sama yang dimasukin amplop nih supaya menjaga hati kita supaya tidak namanya kan kita manusia terbolak-balik. Kadang kalau misalkan awalnya niatnya tulus, banyak yang banyak yang muji, ujung-ujungnya tinggi hati. Ya mulai dari dulu gitu loh. Tapi kalau hati kita masih goyang ya, ketika mau melakukan kebaikan, kadang hati kita itu pengen dipuji sama orang. Ya, berarti wajar manusia Ya contoh lah, tiba-tiba nyambung kelas gitu. Nah ini bukan ada jadwal pikir, tiba-tiba nyambungin. Kadang tujuannya baik biar bersih, tapi kadang hati kecil kita nih pengen dipuji sama orang gitu. Harus validasi. Apakah khawatir benar? Dan itu definisi yang harus benar-benar ikhlas. Berarti pengen bukan katanya nanti ke ikhlas ya. Iya. Makanya kan sebelum berbuat apapun itu kita harus lihat dulu dengan harus mendapatkan penilaian. Tapi kalau seandainya gini, kalau kita nunggu hati kita ikhlas nggak pengen dipuji sama orang, otomatis si lantai ini kotor terus nggak ada yang nyapu. Kalau kita sapuin, kadang hati kita ini nggak dipuji gitu. Nah, niat kita untuk membersihkan kelas, kenapa kebersihan? Iya. Jadi udah jujur aja bersihin. Karena untuk tempat kita berada. Jujur banyak itu mah apa ada. Iya, jadi kalau kita yang pengen tempatnya nyaman, ya itu bisa dari kitanya. Tanpa harus nilai yang berbeda atau apa. Kalau kita pengen lingkungan yang tidak baik, ya kita berdoa maksudnya kan. Tapi kalau kita pengen bersih, udah kita di sini itu masalah ini juga psikolog. Karena kalau saya mau kalau dipuji nih, kalau misalnya cuma berharap nyampe lantai terus karena ini puji tiba-tiba gak ada yang puji sakit hati juga capek kan. Jadi pertama kamunya nggak dapat pahala. Karena kan yang wajib ibadah harusnya yang dipuji karena ini puji. Katanya kalau pujian juga capek juga iya, tapi dalam pahalanya Tujuannya bagus, gitu pengen bersih lah gitu. Tiba-tiba orang lain banyak yang puji. Ya itu biasanya ya usianya kalau udah tua itu udah usia masih butuh validasi berarti ada dalam itu psikolog ya. Yang kurang berarti waktu ketiga kurang apresiasi orang kalau udah gede itu berarti bukan itu sebenarnya tidak ada namanya kita kan jadi dalam hadisnya jelas kan kalau validasi kaum minat. Sebagai manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, sedangkan dalam kenyataannya kita selalu dimanfaatkan. Gimana itu? Gimana cara nanggepinnya yang akhirnya nantinya kita jadi capek sendiri. Dimanfaatin. kalau ada
menolong dan orang lain mungkin memanfaatkan kita, jadi yaudah kita nggak sambil pusing. Kan toh pahala tuh kita juga, jadi nggak ada ruginya. Tapi hari ini capek. Capek banget. Tapi emang katanya gitu harus positif ya, karena kalau kita negatif itu emang bikin capek, terus pikiran juga kotor, jadi kayak kitanya orang itu tidak bisa menilai kebaikannya, tapi ya itu. Tapi kalau kitanya berpikiran positif, berprasangka baik sama orang itu, rasa hal jelek itu hilang. Jadi kayak gak ada capeknya itu di tapi kalau kita menjalani dari hati, terus kita juga iya harusnya dari hati, yang dari hal positif itu buat kita nambah energi. Tapi kalau kita yang terlalu diambil, ya itu menguras energi, jadi kitanya merasa capek. Terus kalau kayak joker itu gimana itu joker itu? Oh, Katanya joker itu katanya orang yang baik apa? Oh, ya. Orang baik yang tersakiti berubah jadi jahat. Nah, Gimana itu joker itu? Iya. kurang update bu guru ini ya. Oh, jadi Terus aja nggak apa-apa. Kita jadi pada intinya orang yang baik lalu dia melakukan tersakiti. jadi baik kan ada tuh yang katanya kalau kan kamu melakukan itu dan kita tidak ada yang tahu kita akan jadi baik zaman ini ya terus sedikit iya kembali lagi tadi ada yang merasa dimanfaatkan orang lain, perbedaan antara manfaat dan dimanfaatkan. Kita bermanfaat dan dimanfaatkan ya. Perbedaannya Allah bermanfaat itu memberi karena Allah ya. Apa tadi? Memberi karena Allah. Memanfaatkan. Bermanfaat. Memberi karena dimanfaatkan. Memberi karena takut mengecewakan manusia. Karena dalam diri sendiri merasa dimanfaatkan kan. Allah takut khawatir orang lain kecewa dengan dia. Tapi kalau kita niatnya memberi karena Allah bermanfaat maksudnya terus ada bermanfaat, ada keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Memberi dan menjaga diri. Maksudnya tahu batas diri kita. Kalau kitanya ya bekerjalah semampunya, membantulah semampunya. Ya. Sedangkan dimanfaatkan memberi sampai yang mengabaikan diri sendiri itu yang boleh kepada diri sendiri. Makanya dimanfaatkan. Terus membahagiakan hati, bermanfaat. Ketika kita bermanfaat buat orang lain, kita bahagia, senang kan bantu orang lain dengan sesuai kemampuan kita. Terus kalau dimanfaatkan membuat kita hancur, aku merasa kosong, kesel, berdumel, ya kan, merasa dimanfaatkan. Terus juga bermanfaat itu didasari cinta dan keikhlasan, ikhlas. Sedangkan dimanfaatkan didorong rasa takut, kekerasan atau tekanan dalam suatu lembaga secara kita. Karena batas kemampuan kita sampai situ, ya. Terus kita ada penekanan dari atasan, gimana merasa dari kita? Merasa dimanfaatkan atau bermanfaat? Dimanfaatkan kan? Karena kemampuan kita sampai situ, tapi dipaksa keras, jadi kalau ini tadi kan dimanfaatkan ya. Kalau memanfaatkan gimana? itu Iya, kan tadi bermanfaat. Bermanfaat itu didasari. Iya, itu kan bermanfaat. Terus kalau yang kedua tadi dimanfaatkan. Terus yang ketiga memanfaatkan. Memanfaatkan orang lain. Itu mah dari awalnya. Tapi buat pelaku kebagusan gitu. Iya, memanfaatkan itu namanya memanfaatkan. Yang juga kalau kita memanfaatkan orang lain tidak bisa. Karena orang itu nggak mampu, tapi kamu berusaha untuk dia harus berdasar harus dia membantu kamu. Saya nggak mampu nih. Orang ini mampu. Saya nyuruh orang ini buat memanfaatkan kebaikan. Gitu. Oh, beda. Beda konteks. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ikhlas bukan berarti membiarkan orang menyakiti kita. Ikhlas itu bukan berarti kita harus tertekan, takut, gelisah, kesel. Mantap.
joker katanya ini sampai terus sakit nggak belum selesai tadi langsung disekat gitu.